Bab 14b. Anjani baru mengunci pintu depan rumah, ketika klakson dari mobil Nara menyapa gendang telinga. Ia melirik jam mungil yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Ada kekecewaan pada raut wajah jelitanya karena sudah hampir 2:30, dan masih tidak ada kabar apapun juga dari sang suami. Ia sudah lelah mengirim panggilan dan pesan diwa. Tetapi semua kelihatannya tidak dilihat oleh pria itu. Ponsel Panji sepertinya mati karena Anjani sudah mencoba menelpon, tapi yang membalas adalah suara merdu simbak operator. Jadwal latihan tari di sanggar milik Tante Lia ternyata juga diundur hingga minggu depan. Karena menurut info terbaru yang diterima oleh Tante Lia, lomba akan diundur hingga bulan berikutnya. Mereka masih memiliki banyak waktu untuk latihan. Lagi pula latihan memang selalu dilakukan setiap hari, meski dengan guru yang berbeda. Jadi hari ini Anjani ingin sedikit menikmati waktu senggang, dengan menghibur diri daripada mati bosan sendirian di rumah. Ia tidak mau terus-menerus memikirkan Panji, yang pada akhirnya mengotori kepala dengan berbagai pemikiran rendah, tentang apa yang dilakukan pria itu dengan si wanita silikon. Disinilah kini dirinya berada, duduk di jok penumpang tepat di sebelah Nara yang melemparkan senyum ceria kepadanya. "Mau kemana kita?" tanya Nara begitu Anjani sudah duduk di sebelahnya dan mengenakan sabuk pengaman. Anjani terlihat menawan seperti biasa. Meski hanya memakai kemeja polos berwarna merah bata dengan lengan digulung hingga siku. Sebuah kalung etnik menghiasi leher jenjangnya, sementara rambut panjangnya diikat membentuk ekor kuda. Wajahnya makin terlihat cantik, meski hanya dipoles dengan make up seadanya, tetapi justru menambah nilai lebih bagi dirinya. Anjani memadukan kemeja dengan celana jeans berwarna biru tua yang terlihat pas membalut kaki jenjangnya. Sementara sebuah tas selempang kecil yang tergantung di bahu semakin mempermanis penampilannya. "Ke pantai, yuk." "Lagi? Sudah lama juga kita tidak pergi ke sana. Setidaknya sebelum kamu menikah, kita masih ada kesempatan untuk bersenang-senang." Tatapan Nara langsung berubah gelap, tapi Anjani langsung memukul kening pria itu keras hingga Nara mengaduh kesakitan. "Sadis kamu. Siapa suruh berpikiran yang bukan-bukan, hah? Ya, siapa tahu kamu memang mau berbuat yang iya-iya denganku." "Nara, ini tidak lucu. Lagi pula kita ini guru. Jangan berbuat yang dapat mempermalukan organisasi kita." "Baiklah, Bu Guru idealis. Jadi menurutmu, kemana suamimu seharian ini hingga membuatmu seperti gajah kehilangan gading?" Nara langsung berpura-pura sibuk mengamati keadaan lalu lintas di depan, yang ajaibnya tidak terlalu macet. Sementara Anjani tengah menatap dirinya setajam pisau penjagal di tempat pemotongan hewan. Pria itu tahu jika suasana hati Anjani tengah tidak menentu, dan Nara sangat suka melihatnya terpancing. Tetapi tak ayal ia bergidik ngeri, manakala bayangan sadis Anjani tengah menganggapnya seekor sapi seksi yang siap dipotong di depan hidungnya melintas di benaknya. "Tidakkah ada perumpamaan yang lebih baik?" omel Anjani dengan raut wajah sudah seperti mak lampir, keruh, keriput, bibir hampir jatuh, tapi anehnya justru terlihat makin menarik. Nara hanya mencubik tidak peduli. Sesekali matanya melirik pada Anjani yang tiap beberapa detik melihat serius ke layar ponsel. "Dasar Panji kelana." Hatinya ikut geram melihat kelakuan pria itu yang dapat dikatakan tidak bertanggung jawab. Pria itu lebih dewasa darinya, tetapi kelakuannya masih sama labilnya dengan anak lelaki di puber pertama. Setelah beberapa lama akhirnya mereka tiba di tepi pantai yang dituju. Tidak seperti biasa, pantai Marina yang selalu terlihat agak sepi jika sore hari itu terlihat sesak dipadati pengunjung. Bukan hanya wisatawan lokal, Tetapi Anjani dapat melihat banyak juga wisatawan asing lengkap dengan kamera di tangan.
Sepertinya kita tidak bisa menyeberang. Ramai begini, celetuk Nara sambil memperbaiki letak topi dan kacamata hitamnya. Menyeberang? Ya, siapa tahu kamu ingin ke Pulau Bidadari dan ingin memesan salah satu cottage untuk kita berdua menghabiskan malam. Dasar otak kotor. Anjani langsung mengambil langkah 1000 begitu keluar dari mobil di parkiran. Ia menyelinap dengan langkah cepat di antara para pengunjung yang memadati area dermaga. Ia tidak memedulikan teriakan Nara yang panik karena ditinggal. Biarkan saja orang menganggapnya tidak waras. Setelah merasa aman dan yakin sepenuhnya sudah terlepas dari kejaran Nara, Anjani ikut bersandar di pagar dermaga bersama pengunjung lain. Tatapannya terfokus ke arah laut dengan rasa penasaran. Sepertinya baru saja ada perlombaan jet ski, karena ia melihat beberapa pria dengan pakaian renang baru turun dari podium, dengan piala dan plakat hadiah uang tunai di tangan mereka. Tanpa sadar kedua telapak tangannya mencengkeram erat besi pembatas yang dipegang. Mata Anjani membulat sempurna demi melihat penampakan tak terduga tidak jauh dari tempatnya berada. Kedua bola matanya terasa pedih, bukan hanya karena tamparan angin dari arah samudera, tetapi lebih pada pemandangan menyesakan yang baru ia saksikan. Pria tampan dengan seluruh tubuh penuh otot itu, yang kini setengah telanjang dengan hanya memakai celana renang berwarna hitam ketat menjadi fokus pandangannya sekarang. Pria yang selama hampir sehari ini membuat moodnya turun naik tidak menentu, ternyata ia justru sedang menikmati menjadi santapan tatapan lapar para perawan. Betapa Anjani ingin mencincang-cincang tubuh wanita silikon yang tengah menempel ketat pada pria itu. Joanna, yang seperti sudah tidak memiliki rasa malu. Wanita itu terlihat memakai bikini seksi berwarna merah menyala. Bibirnya terlihat tersenyum anggun ke kamera yang mengarah kepadanya. Bagai seorang model, Joanna sungguh menikmati tatapan kekaguman dan kelaparan dari para buaya darat yang banyak terdampar di tepi pantai. Jadi ia langganan juara satu, gumam Anjani bermonolog ketika mendengar beberapa penonton di sampingnya membicarakan kemenangan Panji. Ia merasa sangat geram, hatinya sungguh merasa sakit dan terhianati dengan sikap Panji. Pria itu rupanya lebih memilih Joanna untuk menemani di acara penting itu, daripada mengajak istrinya sendiri. Artinya, selama ini Panji hanya membual. Anjani merasa selama ini dibodohi. Betapa tidak, jika ia tidak datang ke pantai itu, mana mungkin dirinya mengetahui fakta itu. Satu kenyataan, bahwa Panji ternyata seorang atlet jet ski profesional. Gadis itu menggigit bibir dengan frustasi, menyadari jika ternyata ia memang tidak mengetahui apapun mengenai sang suami. Sambil tertunduk lesu, Anjani mulai berjalan menjauhi bibir pantai. Ia tidak peduli ketika beberapa orang memaki, ketika tanpa sengaja menabrak bahu mereka. Pikirannya sudah kosong, dan hatinya demikian hampa. Terlebih bayangan tubuh setengah telanjang Panji dipeluk mesra oleh Joanna, kini menari-nari liar di dalam benaknya. Hal itu lebih menyakitkan dari ketidaktahuannya mengenai profesi lain dari pria itu. Anjani duduk di sebuah bangku sambil menatap pasir yang terhampar di bawahnya. Kedua tangannya memegangi dada yang terasa perih, sementara benaknya dipenuhi kembali dengan bayangan ciuman mesra mereka tempo hari. Bayangan itu berganti cepat dengan janji palsu Panji yang sudah meluluh lantakkannya. Nyatanya ia memang seperti terlalu menggantungkan impian setinggi langit, dan kini harus terjun bebas hingga rasanya tidak lagi dapat bernapas. Anjani sudah melepaskan Nara. Berharap rumah tangganya akan dapat diselamatkan. Namun ia kini merasa seperti akan berlayar tanpa nahoda, karena pria itu lebih memilih sebuah kapal pesiar yang penuh dengan hura-hura. Panji membiarkan perahu yang dinaikinya, sendirian terombang-ambing di tengah laut yang diamuk badai dalam kegelapan dan pekatnya malam. Kini Anjani mulai meragukan kembali, akan masa depan yang baru akan direndahnya.
Jika terus bertahan, maka ia akan semakin melukai hati banyak orang. Kedua keluarga sudah berharap banyak pada rumah tangga mereka, sementara sekarang ia merasa tidak sanggup menjalaninya lebih lama lagi. Anjani menatap kembali ke layar ponsel. Masih berharap setelah event itu, Panji akan membalas semua pesan. Tapi semua sia-sia. Ponselnya tidak pernah menampakkan tanda Panji membalas apapun. Bukankah artinya pria itu memang menganggap dirinya tidak penting?